Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita ada di minggu yang terakhir di bulan Maret. Tuhan Yesus setia, dahulu, sekarang, selamanya, kasih-Nya, kuasa-Nya tetap sama. Mari siapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, mata kami tertuju padamu. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sukacita kami, Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Bapa, berbicara lewat hamba-Mu, firman Tuhan yang disampaikan, Engkau urapi kami semua yang menerima firman Tuhan maupun apa yang hamba-Mu sampaikan, supaya sung-sung membangkitkan umat jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau baik, sungguh baik, sangat baik dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita di minggu pertama di mana kemuliaan Tuhan dengan judul Suara Pengbalan, He's the King of Glory, Yesus adalah Raja Kemuliaan. Maupun minggu yang kedua, Show Me Your Glory, dari konteks Musa memohon Tuhan tunjukkan kemuliaan-Mu. Di minggu yang ketiga, The Glory of God Fills the Temple, kita lihat di mana bait Salomo yang begitu megah Tuhan penuhi dan kemuliaan Allah. Namun Tuhan ingatkan supaya kita tetap hidup dalam kebenaran, menjaga ketetapan-ketetapannya, sehingga kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita berlangsung dari waktu demi waktu, generasi demi generasi. Saat ini kita akan lihat sebagai penutup, yaitu di Mazmur 73 ayat 24 sebagai teks suara pengbalan hari ini. Mazmur 73 24, dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Sekali lagi, Mazmur 73 24, dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Ini ditulis oleh pemazmur Bani Asaf. Kita akan lihat dari seluruh Mazmur 73. Kita akan lihat di ayat yang pertama, Mazmur 73. Pergumulan dan pengharapan. Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Dalam perjalanan kekristenan, kehidupan orang percaya, di mana hati kita harus jaga, sungguh-sungguh tulus, bersih, dan sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Di mana kalau kita tidak tulus ataupun murni hati kita, maka yang kita lihat samar-samar. Kita tidak lihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, karena kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Seperti pemazmur Asaf ini. Sesungguhnya Allah itu baik, yes, Allah itu baik. Kalau hati kita murni dan tulus, maka setiap nafas yang kita hirup, maupun semua perjalanan kita tahu bahwa Allah turut bekerja menanam kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Sekalipun yang kita alami, mungkin tantangan, mungkin cobaan, mungkin ujian yang sangat berat secara fisik, yang mengganggu kesehatan kita, maupun dalam konflik yang ada, keuangan yang dihadapi, namun percaya, Tuhan baik, Tuhan turut bekerja menanam kebaikan bagi kita, sehingga kemuliaannya dinyatakan. Apabila kita mau melihat dari sudut kacamata Tuhan, perspektif dari Tuhan, dari kekekalan, kemuliaan Tuhan dinyatakan, maka kita tahu bahwa kesengsaraan yang kita alami, kesusahan yang kita hadapi sementara, dan tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan siapkan, yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Hati yang tulus, hati yang bersih, selalu mengakui kebaikan Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang ada. Karena kebaikan Tuhan sangat dikatakan tidak terbatas oleh semua pengalaman kita, tidak terbatas oleh perasaan dan pikiran kita, karena semua pikiran perasaan kita bisa berubah-berubah. Namun Tuhan baik, Dia tidak pernah berubah. Dia tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kebaikannya yang mungkin saat ini yang kita anggap, mengapa kalau Tuhan baik kita alami hal yang buruk? Sesungguhnya semua jalan cerita hidup kita belum
terlihat semuanya. Namun Dia yang baik, senantiasa baik, Dia yang berdaulat atas hidup manusia, bagi kita adalah mempercayai kebaikan Tuhan melampaui semua keterbatasan pengalaman kita. Ayat 2, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemunculan orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Ketika kita menghadapi kehidupan, seolah-olah yang kita alami buruk, seolah-olah apa yang dialami oleh orang lain begitu baik, mujur. Dan ketika kita mulai berbanding-bandingkan, kita mulai cemburu melihat bahwa apa yang kita alami, kita orang yang mau mencari Tuhan, sungguh-sungguh beribadah dan memberi yang terbaik pada Tuhan, namun yang kita alami sepertinya tidak sebanding dengan orang lain yang tidak takut akan Tuhan, tidak mengenal Tuhan, orang fasik yang tidak hidup dalam kebenaran. Namun kehidupan mereka sepertinya oke-oke saja. Saudara terkasih, kita sadari bahwa kalau kita lihat dari perspektif kemuliaan Allah, eternity, maka semua yang kita alami saat ini, kita tidak melihat dengan jelas. Namun yakin dan percaya, Tuhan yang mempunyai rencana nyata hidup orang percaya yang bergantung pada Dia, Dia mempunyai rencana yang baik. Apabila kita sungguh-sungguh menaruhkan hidup kita di dalam genggaman tangannya, Dia yang mengatur hidup kita. Dalam kesulitan yang kita alami, tetap mengucap syukur, tetap mata tertuju pada Tuhan, tetap berharap, percaya bahwa semua yang kita alami ini sementara. Karena kemuliaan Tuhan siapkan, nyatakan bagi orang-orang yang menanti-nantikan Dia. Sebab itu mereka berkalungkan, orang-orang fasik, mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Apa yang dilakukan oleh orang-orang fasik yang tidak hidup dalam kebenaran. Semau mereka berjalan, ucapan mereka kasar, perbuatan mereka merendahkan dan sebagainya. Namun kita mintalah pembelaan dari Tuhan. Karena Tuhanlah pembela orang benar. Kita tidak perlu menjadi iri, cemburu, ataupun menjadi kecil hati, tawar hati melihat kemunculan mereka. Karena kita yakin percaya hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan. Apabila kita melakukan firman Tuhan, Tuhanlah pembela kita. Ayat 7, karena kegemukan, kesalahan mereka mencolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya, hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Seringkali kita merasa terpojok, direndahkan oleh orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Dengan mulut ucapan yang merendahkan maupun perbuatan yang menghina. Namun percayalah saudara, Tuhanlah pembela saudara. Tuhanlah yang melihat air mata, pergumulan yang dihadapi. Dan Dia juga tidak menutup mata. Asalkan hati kita beres di hadapan Tuhan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang. Telinga Tuhan tidak kurang tajam mendengar seruan hati kita. Asalkan jangan ada dosa. Asalkan jangan ada penghalang kita dengan Tuhan. Yaitu hidup kita harus benar, tulus, hidup berkenan sesuai dengan jalannya Tuhan. Sekalipun kesusahan yang kita hadapi, maka semua itu hanya sementara saja. Ayat 9. Orang-orang fasik ini membuka mulut melawan langit, mereka menuding-nuding mereka dengan seenaknya berbicara, dan lidah mereka membual di bumi. Karena mereka merasa mereka berhasil dengan materi, dengan kedudukan, dengan pengaruh yang ada, dengan kekuatan mereka ada sebagaimana ada. Sebaliknya kita sebagai orang percaya, kita sadari hidup adalah anugerah. Kita ada sebagaimana ada. Karena penyertaan Tuhan membawa kita melewati suka maupun duka. Kalau kita melewati suka, kita tahu Tuhan
yang sendiri yang bekerja dalam hidup kita. Kalau kita melewati duka, kita juga belajar mengintrospeksi diri, kita juga belajar memberikan hidup kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat. Ayat 10, sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Mereka diangkat-angkat, mereka dipuji-puji, karena mereka dikatakan berhasil menurut ukuran dunia. Dan mereka berkata, ayat 11, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang Maha Tinggi? Karena mereka tidak takut akan Tuhan, apa yang mereka katakan seolah-olah Tuhan tidak ada. Seolah-olah mereka lah empunya jalan hidup mereka. Namun kita sebagai orang percaya, jangan seperti itu. Kita sungguh-sungguh mengakui dengan kerendahan hati, Tuhanlah menciptakan kita. Dia tahu jalan hidup kita. Dia yang merancangkan yang terbaik dalam hidup kita. Sekalipun pergumulan yang kita hadapi, Dia tetap menghibur, menguatkan, dan dia melatih kita berperang, menjadikan kita lebih dari pemenang. To make a better person. Kita dijadikan lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Lewat apa yang terjadi, membentuk karakter kita, memproses kita menjadi emas yang murni, yang berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Ayat yang ke-13, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Dalam perjalanan, kalau orang di dalam pergumulan yang begitu berat dari waktu demi waktu yang cukup panjang, seringkali membuat seseorang itu tergoda untuk menjadi lemah dan menjadi tawar hati dan merasa percuma mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Namun biarlah firman Tuhan hari ini memberikan saudara kekuatan yang baru, pengharapan yang baru, bahwa jerih payah saudara dalam Tuhan tidak sia-sia, iman saudara di dalam Yesus Kristus dalam firman-Nya tidak sia-sia, perjalanan saudara di dalam melakukan firman Tuhan tidak sia-sia, karena Tuhanlah yang menopang saudara. Untuk itu saudara tetap harus jaga hati bersih, mulut tidak berdosa di hadapan Tuhan, maupun seperti Ayub dalam perjalanannya, istrinya menyuruh Ayub mengutuki Tuhan Allahnya. Namun Ayub tidak melakukan itu. Ayub memuji Tuhan maupun dalam suka maupun dalam duka. Kita patut bersyukur dalam suka maupun dalam duka. Di dalam lembah air mata maupun di atas gunung yang tinggi, tetap percaya Tuhan Yesus baik. Ayat 16, Mazmur 73, 16. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Di tengah-tengah ketidakmengertian kita, datanglah menyembah Tuhan, datanglah ke dalam hadirat Tuhan, datanglah memuji menyembah Tuhan, datanglah ke hadiratnya meninggikan nama Yesus. Karena di dalam hadiratnya, di dalam tempat kudusnya, barusan Tuhan menyingkapkan pada kita, sesungguhnya orang yang hidup benar, maka Tuhan jalan hidupnya berbeda dengan orang fasik yang mengikuti jalannya, kemauannya, maka dia akan menuai apa yang dia tabur. Namun sesungguhnya orang yang menabur dengan iman, dengan air mata sekalipun, maka dia akan menuai dengan sorak-sorai penuh kegirangan, karena pengharapannya di dalam Tuhan pasti. Di ayat 18, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Orang yang memilih jalannya, dia akan menuai. Dia akhirnya akan tiba di mana kehidupannya adalah sia-sia. Kehidupannya adalah kehidupan yang tak berdaya. Namun orang yang saat ini sedang bergumul, namun menaruhkan pengharapan pada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang mengangkat kita dalam kemuliaannya, dalam
kuasanya, dalam kasihnya. Ayat 20, pemazmur Asaf ini melihat kontras orang yang fasik, orang yang hidup benar, dan dia bersyukur dia hidup sesuai dengan jalannya Tuhan. Ayat 20, seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Ayat 21, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dalam kesusahan hidup, betapa pahitnya, namun jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan persekutuan dengan orang-orang kudus. Semakin kita gencar, teguhkan iman kita. Semakin kita mencari hadirat Tuhan lebih dari sebelumnya. Bersekutu dengan orang-orang kudus. Mendapat nasihat dari orang-orang bijak yang takut akan Tuhan. Yang hidupnya juga menjadi bukti pemeliharaan Tuhan. Kehidupan mereka yang bergaul dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Lebih dari pemenang. Kita dapat bersekutu dengan orang-orang seperti itu. Sehingga kita juga imannya menjadi kuat. Kesaksian-kesaksian mereka adalah pengharapan buat kita. Bahwa Tuhan juga membela kita. Kita tidak mengerti, kita seperti dungu, seperti hewan. Namun tetaplah dekat dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja ku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kita yakin percaya Tuhan memegang tangan kita. Sesuai Rema tahun 2023 ini, Yesaya 41 ayat 10, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Tuhan Allahmu. Aku yang memegang engkau dengan tangan kananku yang memberi engkau kemenangan. Dalam perjalanan kita, Tuhan yang memegang tangan saudara. Dia tidak pernah melepaskannya karena dia setia. Untuk itu jangan lepaskan tangan Tuhan. Tetap pegang erat janji-janjinya. Sesulit apapun. Saudara terkasih, kita lihat di ayat 24, ini sebagai teks utamanya. Dengan nasihatmu, engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Kita yakin percaya nasihat firman Tuhan, nasihat orang bijak yang takut akan Tuhan, Tuhan memakai untuk memberikan arahan, semangat, dorongan kepada kita, bahwa kita ada di jalan yang benar, di dalam jalannya Tuhan. Kita yakin percaya Tuhan sendiri yang mengangkat saudara, maupun dalam pergumulan apapun, dia mengangkat dalam kemuliaan. Kesusahan sementara yang ada ini tetap berpandang kepada Allah yang kekal, yang memiliki kehidupan ini, bahwa dia yang mempunyai kehidupan, yang memberikan jaminan hidup kekal, dan yang mengangkat kita ke dalam kemuliaan. Ayat 25, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Dalam semasa kita masih di bumi, tetap hati kita berpaut kepada Tuhan kita. Kita tahu bahwa dialah yang memegang tangan kita. Dia yang membawa kita dari sekarang saat ini sampai yaitu kepada kekalan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, dan gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Iman kita bangkit, rise up, sungguh-sungguh berseru, Yesus tolong aku. Roh Kudus pegang tanganku, bawa aku, tuntun aku ke dalam seluruh kebenaran. Berikan sukacita, berikan aku damai sejahtera. Engkaulah gunung batuku, engkaulah perisaiku, engkaulah perlindunganku. Bagianku adalah Allah untuk selama-lamanya. Semua boleh berlalu, bumi boleh berlalu, harta benda, kesehatan, semua perkara di dunia ini. Namun percayalah bahwa Tuhanlah segala-galanya dalam hidupku, dan Tuhan ada di pihakku, siapa lawanku? Yesus, roh Tuhan di dalamku lebih besar dari roh yang ada di manapun yang ada di sekitar kita. Untuk itu kita kuatkan dan teguhkan hati untuk mencari Tuhan. Ayat 27, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saudara percaya bahwa hidup saudara adalah pesan dari Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan
untuk menjadi kesaksian bagi orang-orang sekitar saudara maupun generasi berikutnya yang melihat kesaksian hidup saudara lebih dari pemenang. Di tengah penderitaan, di tengah pergumulan, Tuhan yang nyata, kekuatan Tuhan nyata di saat kita lemah. Untuk itu saudara, tetap hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Roh Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan yang baru. Di Kolose pasal 3, kita baca Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Saudara, hidup sementara ini jangan kita sia-siakan. Tetap bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan orang-orang kudus, saling menguatkan, saling mengasihi, saling mendorong, saling mengampuni, saling melayani, sehingga bumi penuh kemuliaan Tuhan. Lewat kesaksian hidup, keluarga kita yang dipulihkan, pekerjaan pelayanan di mana kita berada, komunitas kita tinggal, sungguh-sungguh hadirat Tuhan nyata. Kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup orang yang berubah, orang yang dipelihara Tuhan, orang yang mengalami perjumpaan dengan Engkau. Sungguh tidak akan sama. Orang fasik, dia akan menerima akibatnya dari perbuatannya. Namun orang benar, kita juga tidak akan sia-siakan hidup benar oleh iman kepada Kristus, pada firman Tuhan, tidak menjadi sia-sia. Karena Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Saudara, ada dua perikop yang sangat indah sekali, di mana Tuhan menyatakan kemuliaannya dalam kondisi yang ada. Kita akan lihat dua contoh ini. Kita lihat di Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 5. Ini kisah Lazarus bersama kakaknya, ya, saudaranya, yaitu Maria dan Marta. Kita lihat di Lazarus dibangkitkan, perikop Lazarus, Yohanes 11 ayat 1 sampai 5. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Oleh sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Lazarus bersama dua saudaranya, Maria, Marta. Dalam kisah ini saudara bisa membaca seluruh pasal yang ada di Yohanes 11. Dalam kondisi di mana dia sakit dan dia mati. Namun Tuhan menyatakan bahwa penyakit ini tidak akan membawa kematian. Namun apa yang terjadi? Dia mati. Tapi Tuhan akan menyatakan kemuliaannya, yaitu Lazarus dibangkitkan. Dalam kehidupan kita, secara kasat mata, pengetahuan dokter, medis, mungkin menganggap ini kasus sudah tidak ada harapan dan mati. Namun Tuhan mempunyai rencana, Dia menyatakan kemuliaannya, bahwa penyakit ini tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Mari saudara, bila iman kita bangkit, sesulit-sulit apapun dalam hal ekonomi, dalam kesehatan, dalam pergumulan yang saudara sedang gumulkan, berharaplah pada Tuhan bahwa kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat apa yang sedang terjadi, sehingga saudara adalah pesan dari Tuhan kepada dunia bahwa di dalam Kristus ada jalan keluar, di dalam Yesus ada pengharapan. Ini contoh kisah dari Lazarus dibangkitkan. Ada satu lagi contoh di Yohanes juga,
Yohanes pasal 9. Yohanes pasal 9 berapa pasal sebelumnya? Yohanes 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Saudara bisa membaca seluruh pasalnya, tapi kita membaca 5 ayat ini. Contoh, orang yang buta sejak lahirnya. Ayat 1, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Kadangkala kita menghadapi permasalahan. Kalau memang itu adalah kekeliruan, keputusan yang kita ambil yang keliru sehingga mengakibatkan konsekuensi yang ada. Dengan kita bertobat, dengan kita merendahkan diri, dengan berubah, dengan bertobat, maka juga ada pemulihan. Namun dalam konteks ini bukan salah dia, bukan salah orang tuanya, tapi Tuhan mau menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan, yaitu kemuliaan Allah dinyatakan. Saudara, dalam pergumulan yang dialami, apabila bukan karena kesalahan, kekeliruan kita, namun ada rencana Tuhan, Tuhan mau nyatakan. Sungguh-sungguh percayalah, jangan bimbang bahwa kemuliaan Tuhan mau nyatakan dalam hidup saudara dan saya. Pergumulan Asaf yang tadi kita sudah menjadi teks utama, Mazmur Asaf, Mazmur 73 ini, bela memberikan kita dorongan semangat untuk tetap berharap kepada Tuhan. Maupun menjelang kita akan memperingati kematian Yesus, maupun Jumat Agung, disebut Jumat Agung, maupun merayakan kebangkitan Yesus, semakin lagi kita datang mencari Dia. Bagi yang sedang berdoa puasa, kita sudah melewati 20 hari lebih, dan kita ada di dalam doa puasa ini, jejak-jejak, dan terus kita menyembah Tuhan, mencari hadirat Tuhan, sungguh-sungguh hidup di dalam perkenanannya, maka doa puasa kita tidak ada yang sia-sia. Dan kita alami maupun apa yang Tuhan kerjakan, kematiannya dan kebangkitannya membangkitkan kita dari semua mimpi yang sudah mati, dari pengharapan yang sudah menjadi pudar. Semakin kita akan bangkit kembali untuk berharap lagi kepada Tuhan kita. Sekian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, bagi umat-Mu yang sedang putus asa, tawar hati, Roh Kudus, Engkau berikan penghiburan, Engkau jumpai, Engkau nyatakan kemuliaan-Mu, bahwa mereka tidak berjalan sendiri, namun Roh-Mu beserta mereka. Terima kasih Bapa, pergumulan keuangan, kesehatan, maupun konflik apapun, Tuhan penolong sangat terbukti. Kau nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu, tidak ada yang terlalu sukar bagimu. Karena Engkau Allah yang berdaulat memegang kehidupan kami, orang percaya. Terima kasih Bapa, bela umat-Mu, kuatkan teguhan hati. Tidak bimbang, tidak ragu. Percaya Tuhan Yesus baik. Percaya Tuhan menyertai. Percaya Tuhan membuka jalan saat tiada jalan. Terima kasih Bapa. Berkati juga bangsa negara kami Indonesia, pemerintah kami, berikan pemerintah yang takut akan Tuhan setiap keputusan yang diambil. Pemilihan presiden tahun depan supaya berjalan dengan tertib, dengan takut akan Tuhan. Gereja-gereja Tuhan bersatu, ikat kami dan tali kasih-Mu. Yesus adalah kepala gereja. Hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, Tuhan urapi, Tuhan pakai bersama umat-Mu Tuhan untuk menjadi alat-Mu Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati yang sedang berdoa puasa, berikan kekuatan kesehatan sehingga menyelesaikan doa puasa menjelang Paskah, sehingga merayakan kebangkitan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saat ini saudara, mari angkat kedua tangan untuk terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang, hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.